Ini kita nggak punya kebanggaan nih, nggak punya izah sebagai muslim karena kita nggak punya kalender sendiri, kita nggak punya penanggalan sendiri. Gimana kalau kita buat penanggalan itu? Setuju semua. Terus bagaimana awalnya? Ini yang repot. Akhirnya semua bersuara. Bagaimana kalau tahun kelahirannya Rasulullah SAW sebagai awal penanggalan tahun Hijriah? Gak setuju. Takut nanti sama kayak agama lain. Karena ada agama lain yang memperingati juga kelahiran nabinya, gitu ya. Yang kedua, bagaimana kalau pas diturunkannya Al-Quran? Ketika Rasul diangkat menjadi Rasulullah SAW di usia 40 beliau, ya 611 Masehi berarti. Nggak setuju juga. Kenapa? Karena tahun diangkatkan menjadi Rasulullah sampai 13 tahun kemudian dakwah Islam tuh begitu-begitu aja. Selama Rasul dakwah di Mekah 13 tahun itu mohon maaf sedikit sekali efeknya. Akhirnya para sahabat menyimpulkan titik di mana umat Islam itu bangkit adalah pada saat hijrah dari Makkah ke Madinah. Walaupun cuma 10 tahun, tapi disitulah Islam berkembang sangat pesat, berkembang ke seluruh dunia, bahkan menjadi salah satu agama yang terbesar di dunia ini. Karena itulah diawalinya tahun baru Hijriah itu dengan permulaan hijrah. Jadi kita punya tahun sendiri sebenarnya. Nah, tahun besok ya sudah Masehi sih kita anggap biasa-biasa aja, antum gak usah latah-latah ya, ikut malam tahun baruan ya, niup trompet, nyalahin kembang api ya, bunyi lonceng dan sebagainya, gak usah. Kenapa? Karena itu kalau diyakini sebagai sebuah ritual agama lain, hati-hati bisa mengganggu akidah kita. Rasul pernah bilang gini sama kita, ini kenapa anak orang sekarang ini banyak yang tasyabuh ya. Tasyabuh itu apa? Mengikuti budaya orang lain, budaya agama lain. Rasul pernah bilang begini, la tattabi'unna sanadal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu min dhuhri dabbin lattaba'tumuhum, kata Rasul. Sungguh nanti engkau akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai kalau mereka itu masuk ke lubang biawak, kalian pasti akan ikut juga, kata Rasulullah demikian. Qulna ya Rasulullah il yahuda wan nasara, kata sahabat, ya Rasulullah apakah mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani? Qala faman, kata Rasul siapa lagi, gitu ya. Jadi kata Rasul dulu 14,5 abad yang lalu, nanti umatku di akhir zaman akan sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani, sampai kalau mereka itu nyebur ke lubang biawak, zuhri dobbin, dob itu biawak, ya, kalian akan ikut juga. Kalau kata para ahli hadis, Pak, dob itu lubang biawak di tengah gurun, Pak, ya. Ada nyebut kadal gurun gitu, itu dob ya, itu dob. Dob itu biawak di gurun. Nah, lubangnya itu, ya, lubang biawak itu ternyata berliku-liku, Pak. Sehingga kalau biawak masuk ke lubangnya itu, dia akan keluar lewat jalan yang berbeda. Karena dia nggak bisa keluar lagi, lupa dia. Karena saking ribetnya jalan, dia masuk nanti keluar lewat jalan yang berbeda. Itulah diumpamakan sebagai lubang biawak. Orang Islam akan ngikutin agama lain itu pelan-pelan, Pak, walaupun sampai ke lubang biawak, walaupun sampai sangat sulit masuk, ntar keluarnya lewat jalan yang berbeda. Itu hari ini orang Islam mengikuti pelan-pelan budaya yang bukan memang dari agama kita, pelan-pelan, dan kita nggak merasa menjadi orang-orang yang tasyabuh hari ini, gitu ya. Jadi ya bapak-bapak, ibu sekalian yang sudah mengerti, sudahlah, ini nggak usah kita anggap sebagai sesuatu yang spesial, biasa aja. Ya silahkan, mau kalau secara perusahaan korporat kan pasti ada evaluasi akhir tahun, apalagi bapak ibu karyawan pasti nunggu akhir tahun ya, dapat bonus, saya dapat direktur, semoga bonus tahun ini besar, amin. Atau sudah turun, jangan saya nggak tahu. Gitu ya, saya sudah biasa saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Izin buka masker boleh Pak saya Pak? Aman ya? Sudah jinak saya Pak, insyaallah. Sudah dapat 2 kali dosis, insyaallah aman. Masya Allah, tabarakallah. Yang saya hormati Bapak Direktur Bank Bukopin Syariah, segenap direksi dan seluruh karyawan dari Bank Bukopin Syariah yang insya Allah pada siang hari ini dimuliakan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, walaupun kesulitan air kita hari ini, wudunya hampir harus menyeberang kantor, Masya Allah, tidak mengurangi kekhidmatan kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka kita menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Begitu ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Alhamdulillah wa syukurillah, di tengah pandemi yang sudah mulai melandai, tapi kalau kata pemerintah kita tetap harus waspada, jangan lalai, karena ada varian baru ya. Setelah Delta sekarang Omikron ya. Nanti entah judulnya apa lagi kita nggak tahu ya, karena canggih sekali virus ini, bisa bermutasi terus menjadi makhluk baru yang kita nggak tahu, nggak kenal sebelumnya ya. Makanya tetap pakai masker, tetap kita lakukan prokes, tapi insya Allah dengan spirit ruhani yang baik, menurut saya ini salah satu sugesti yang paling positif untuk menguatkan imun tubuh kita. Ya, jadi ketika psikologis kita bagus, ruhani kita bagus, ruhiyah kita bagus, maka physically pun insya Allah kita akan menjadi baik. Makanya jangan pernah lalai untuk mencas ruh kita. Ya, jangan pernah lupa untuk mencas ruhani kita, karena setiap kita lalai lupa, nggak dicas seminggu saja, gitu ya, maka ruh ini akan menjadi keras. Apalagi sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak mendapatkan asupan ruhani, maka bisa menjadi berkerak. Kalau sudah kotor, sudah berkerak, sudah keras, maka akan sulit untuk dimasuki kebaikan-kebaikan. Ya, sampai kata Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah setiap perbuatan buruk dengan perbuatan baik, wa khuliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Artinya apa kata Rasulullah? Kita bertakwa di mana saja dan iringi setiap perbuatan buruk dengan kebaikan. Supaya apa? Supaya nggak lama mengendap dalam diri kita. Antum buat maksiat, antum nggak taubat, antum nggak iringi dengan kebaikan, maka kemaksiatan ini akan terus ada dalam tubuh kita. Andai dosa atau maksiat itu diumpamakan sebagai titik hitam, noda dalam tubuh kita atau dalam wajah kita, dalam badan kita, maka ini mungkin wajah kita ini akan hitam ya, akan gosong nih, kebanyakan dosanya. Nah, Rasul ngasih resep, setiap dapat dosa ditutup dengan kebaikan, maksiat tutup dengan kebaikan, maksiat tutup dengan amal soleh. Supaya apa? Supaya nggak kelamaan di sini. Umpama sederhana adalah bagikan kita kaca ya. Kaca ini kalau setiap hari kita bersihkan, maka debu-debu itu nggak akan kelihatan, kinclong terus setiap hari. Namun kalau antum ngebersihinnya sebulan sekali, apalagi setahun sekali, boleh jadi kotoran di kaca itu bukan debu lagi, tapi menjadi kerak yang nggak akan bisa dibersihkan dengan obat biasa, dengan pembersih kaca biasa. Begitupun hati kita. Kalau sudah kita kelamaan maksiat, nggak dapat siraman rohani, nggak dapat asupan-asupan kebaikan, maka hati ini nggak bisa disentuh dengan kebaikan. Ya, jadi masya Allah ya, ini kajian kita setiap bulan, setiap pekan ini. Setiap pekan, masya Allah, minimal sepekan antum dapat 2 kali ya. Kajian zuhur sama khutbah Jumat. Walaupun kalau khutbah Jumat biasanya tidur. Gitu ya. Yang cowok-cowok ya. Di sini ada sholat Jumat di sini. Ada ya, diadakan di sini ya. Sholat Jumat ya, masya Allah, itu adalah para akhwat ya yang mungkin jarang sholat Jumat. Kalau di Indonesia kan jarang ya, kecuali kalau di Haramain sana. Kalau sholat Jumat itu katanya tempat tidur yang paling nyaman buat para cowok. Ya, apalagi sebelum Jumatannya antum kenyang dulu ya, makan mie ayam, makan ketoprak, gado-gado. Wah, tinggal masuk ke masjid, nyender di tiang, dibawa kipas angin, selesai semua. Ya, bangun-bangun pas qomat biasanya gitu ya. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Hari ini temanya rileks sekali ya.
tema tentang tahun baru. Saya bilang emang masih tahun baruan Bapak Ibu sekalian ya. Saya kira ABG doang yang tahun baru ya. Sambut tahun baru atau sambut ridha Allah, ya jelas lah jawabannya, nggak usah dikasih pertanyaan itu ya. Tahun baru buat Islam pasti sebenarnya buat seorang Muslim itu biasa aja ya. Kita kan punya tahun baru sendiri ya, tahun baru Hijriah. Tahun baru itu kan sebenarnya juga bukan ritual kita, bukan budaya kita ya, sekedar sesuatu. Kalau kita meyakininya sebagai hal yang nggak ada hubungan dengan akidah kita, ya silahkan saja. Namun kalau sudah itu kita yakini sebagai ritual agama lain, hati-hati. Ini masalahnya akidah, gitu ya. Hati-hati juga teman-teman semua, karena antum ya kalau baca sejarah tahun baru itu dimulai di zaman Kaisar Julius Caesar ya, tahun 45 sebelum Masehi. 45 sebelum Masehi itu awal tahun baru. Nah, kita ini punya kalender juga tapi jarang diagung-agungkan, jarang digaung-gaungkan ya. Bahkan kemarin digeser tuh harinya, 1 Muharram digeser liburnya begitu ya. Ya. Ceritanya begini, dulu itu Umar bin Khattab, ini bukan zaman Rasulullah ya, zaman Umar bin Khattab, beliau itu mendapatkan surat dari Persia, dari Romawi, itu dengan menggunakan tanggalan mereka. Tanggalannya Persia, tanggalannya Romawi, tapi kok kita nggak punya tanggalan sendiri gitu. Awal-awalnya muncul kalender Islam itu. Akhirnya beliau mengumpulkan gitu, beberapa orang sahabat yang senior, ditanya, teman-teman semua, ini kita nggak punya kebanggaan nih, nggak punya izah sebagai Muslim karena kita nggak punya kalender sendiri, kita nggak punya penanggalan sendiri. Gimana kalau kita buat penanggalan itu? Setuju semua. Terus bagaimana awalnya? Ini yang repot. Akhirnya semua bersuara, bagaimana kalau tahun kelahirannya Rasulullah SAW sebagai awal penanggalan tahun Hijriah? Nggak setuju. Takut nanti sama kayak agama lain, karena ada agama lain yang memperingati juga kelahiran nabinya gitu ya. Yang kedua, bagaimana kalau pas diturunkannya Al-Quran ketika Rasul diangkat menjadi Rasulullah SAW di usia 40 beliau ya, 611 Masehi berarti. Nggak setuju juga. Kenapa? Karena tahun diangkatnya menjadi Rasulullah sampai 13 tahun kemudian dakwah Islam tuh begitu-begitu aja. Selama Rasul dakwah di Mekah 13 tahun itu, mohon maaf, sedikit sekali efeknya. Akhirnya para sahabat menyimpulkan titik di mana umat Islam itu bangkit adalah pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Walaupun cuma 10 tahun, tapi disitulah Islam berkembang sangat pesat, berkembang ke seluruh dunia, bahkan menjadi salah satu agama yang terbesar di dunia ini. Karena itulah diawalinya tahun baru Hijriah itu dengan permulaan hijrah. Jadi kita punya tahun sendiri sebenarnya. Nah, tahun besok ya sudah Masehi sih, kita anggap biasa-biasa aja. Antum gak usah latah-latah ya, ikut malam tahun baruan ya, niup trompet, nyalahin kembang api ya, bunyi lonceng dan sebagainya, nggak usah. Kenapa? Karena itu kalau diyakini sebagai sebuah ritual agama lain, hati-hati, bisa mengganggu akidah kita. Rasul pernah bilang gini sama kita, ini kenapa orang sekarang ini banyak yang tasyabuh ya. Tasyabuh itu apa? Mengikuti budaya orang lain, budaya agama lain. Rasul pernah bilang begini, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu min dhuhri dabbin lattaba'tumuhum, kata Rasul. Sungguh nanti engkau akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai kalau mereka itu masuk ke lubang biawak, kalian pasti akan ikut juga, kata Rasulullah demikian. Qulna ya Rasulullah Yahuda wan Nasara, kata sahabat, ya Rasulullah, apakah mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani? Qala faman, kata Rasul, siapa lagi? Gitu ya. Jadi kata Rasul dulu 14,5 abad yang lalu, nanti umatku di akhir zaman akan sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani, sampai kalau mereka itu nyebur ke lubang biawak, zuhri dabbin, dob itu biawak ya, kalian akan ikut juga. Kalau kata para ahli hadis, Pak, dob itu lubang biawak di tengah gurun, Pak. Ya. Ada nyebut kadal gurun gitu. Itu dob ya, itu dob. Dob itu biawak di gurun. Nah, lubangnya itu, ya, lubang biawak itu ternyata berliku-liku, Pak. Sehingga kalau biawak masuk ke lubangnya itu, dia akan keluar lewat jalan yang berbeda. Karena dia nggak bisa keluar lagi, lupa dia, karena saking ribetnya jalan, dia masuk nanti keluar lewat jalan berbeda.
itulah diumpamakan sebagai lubang biawak. Orang Islam akan ngikutin agama lain itu pelan-pelan Pak, walaupun sampai ke lubang biawak, walaupun sampai sangat sulit masuk, ntar keluarnya lewat jalan yang berbeda. Itu hari ini orang Islam mengikuti pelan-pelan budaya yang bukan memang dari agama kita, pelan-pelan, dan kita nggak merasa menjadi orang-orang yang tasyabuh hari ini, gitu ya. Jadi ya bapak-bapak, ibu sekalian yang sudah mengerti, sudahlah, ini nggak usah kita anggap sebagai sesuatu yang spesial, biasa aja. Ya silahkan, mau kalau secara perusahaan korporat kan pasti ada evaluasi akhir tahun, apalagi bapak ibu karyawan pasti nunggu akhir tahun ya, dapat bonus, saya dapat direktur, semoga bonus tahun ini besar, amin. Atau sudah turun, jangan saya nggak tahu. Gitu ya, ya sudah biasa saja. Baik, sambut ridha Allah pas sambut tahun baru Masehi. Teman-teman semua, setiap memasuki awal tahun ya, tentu saja kita harus punya namanya resolusi begitu ya, punya cita-cita. Ada sesuatu yang harus kita perbaiki tahun depan. Nah kalau perusahaan jelas ya, kita evaluasi semuanya dari SWOT analisisnya, semuanya kita lihat bagaimana tahun ini, ke depan bagaimana. Nah, kalau perusahaan saja mengevaluasi dirinya untuk lebih maju tahun depan, apalagi manusia. Harusnya kita berevaluasi juga. Nah, bahasa agamanya muhasabah, introspeksi diri. Kata Khalifah Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kalian nanti dihisab. Bapak Ibu percaya dengan yaumil hisab kan? Kita percaya Pak ya. Jadi manusia itu Pak, tahapan-tahapan nanti setelah kita mati itu masih lama Pak. Jangan dikira mati langsung nanti dibangkitkan, belum tentu. Kita masuk ke alam kubur nih, namanya alam kubur atau kita ke alam barzakh gitu ya. Berapa tahun di situ? Nggak tahu. Ya, bisa 1 hari, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, bisa 1000 tahun, bisa 10.000 tahun. Wallahu alam bimuradi. Kita nggak tahu, kita nggak ngerti. Kenapa? Nggak tahu hari kiamat siapa datangnya kapan, begitu kan? Jadi kalau bapak meninggal dunia, mohon maaf, ya kemarin kita pandemi Pak, ya Allah, pas sedih Pak, kakak saya meninggal dunia karena COVID. Ya penyebabnya COVID, kakak ipar saya. Ya, setiap hari kita mendengar berita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sirine ambulan kayak nguing-nguing di sepanjang jalan hampir tiap waktu. Kematian begitu dekat dengan kita. Bapak masuk ke alam kubur, berapa lama di situ nggak ada yang tahu Pak. Dan kata Khalifah Utsman bin Affan, jadi beliau itu pernah ditanya oleh seorang sahabat, wahai Utsman, kenapa ketika antum melewati kuburan antum selalu menangis? Bahkan lebih kencang nangisnya dibanding kalau mendengar siksa kubur. Ada ayat tentang siksa neraka, nangis beliau. Tapi ketika melewati kuburan, beliau nangisnya lebih kencang. Begitu. Ya Utsman, aku teringat Rasul pernah bilang begini, bahwa alam kubur ini adalah alam pertaruhannya manusia. Ketika di alam kuburnya dia mendapatkan kenikmatan, kuburnya diterangi, dilapangkan, maka begitu pula nanti seterusnya dia akan dimudahkan, insya Allah masuk surga. Kalau alam kuburan sudah enak Pak. Namun sebaliknya, kalau dikubur sudah disiksa, dihimpit, digetok pakai palu sama malaikat mungkar nakir begitu ya, maka bisa jadi itulah awal siksa kubur, dan nanti seterusnya itu menjadi awal masuk ke neraka jahanam. Jadi siksa kubur ini pertaruhan Pak. Karena itu ba'da tahiyat antum disunah muakkadkan itu baca doa ya. Tahu doanya apa ya? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min syarri fitnatil mahyaya wal mamat wa min syarri fitnati masih dajjal. Kita diminta berlindung dari apa? Azab neraka, siksa neraka, dan siksa kubur. Karena siksa kubur ini menjadi awalnya siksa neraka Pak. Orang kalau selamat di kubur, insya Allah akan selamat juga nanti di yaumil hisab, di yaumil mizan, ketika nanti menyeberangi sirat, selamat Pak. Namun ketika di kuburnya sudah disiksa, diinterogasi nggak bisa jawab, gitu kan? Boleh jadi itu awal bencana. Karena itu Pak, ketika seorang jenazah digotong ke tempat penguburannya, itu kalau kita kan hanya malaikat, hanya jin dan hewan yang mendengar apa yang bisa diutarakan oleh jenazah Pak. Manusia nggak ada yang tahu. Ketika jenazah seorang beriman itu diangkat di kurung batangnya, apa namanya, di kerandanya gitu Pak, dia berseru, cepatlah ya, supaya dia segera masuk ke alam kubur.
Karena dia yakin di situ dia akan mendapat kenikmatan bagi jenazah seorang yang beriman. Namun jenazah orang yang mohon maaf ya, yang ahli maksiat ya, orang kafir dan sebagainya, mereka berusaha untuk memperlambat, jangan masuk ke kubur. Jangan. Kenapa? Karena tahu siksa kubur ini adalah awal dari semua rangkaian siksanya sampai nanti di neraka jahanam. Nauzubillah. Gitu ya. Jadi kita muhasabah sekarang, Pak. Ya, dihisab, dihitung-hitung. Ya. Kalau para sahabat, Pak, itu menghisapnya tidak setahun sekali, kelamaan. Ngisapnya apa? Setiap hari. Teman-teman semua Bapak sekalian, menghisap diri kita ini tiap hari. Dari mulai bangun tidur sampai nanti mau tidur lagi, antum hisap kira-kira. Banyakan dosanya apa banyakan pahalanya? Nah, kita ngomong sedikit biar antum nggak ngantuk ya. Nih, sedikit nanya. Kira-kira average ya, rata-rata. Antum sehari semalam tuh banyakan dosanya apa pahalanya? Ya, nggak ada suaranya. Ya. Bisa ngitung kira-kira ya. Banyakan dosa, banyakan pahala. Dosa. Ya, sedikit yang ngomong dosa. Yang lain 50-50 Ustaz. Merasa dosa bagus nggak? Bagus. Bapak Ibu jangan ngomong, oh Pak Ustaz, saya nggak ngerasa. Jangan begitu. Lebih baik antum merasa salah dibanding merasa soleh. Gitu ya. Antum lebih baik merasa banyak dosa dibanding merasa banyak pahala. Nggak apa-apa. Kalau kata sahabat saya Salim Billah itu, kita ini mencurigakan sekali. MNCGRKNSKL, mencurigakan sekali. Kenapa? Ibadah kita yang kita yakini ini jalan kebaikan buat kita, pahala buat kita, ternyata ibadah sholatnya nggak khusyuk tadi. Bahkan ada stempel riya di situ, ada stempel sombong di situ. Mencurigakan sekali. Sedekah kita juga mencurigakan sekali. Apa jangan-jangan ini nggak ikhlas sedekahnya? Dan segala macam kebaikan harusnya kita curigai kita nggak dapat pahala gara-gara ibadah kita. Curiga aja nggak apa-apa. Karena itu para ulama mengajukan kepada kita setiap habis ibadah jangan sombong. Karena sejatinya ibadah kita nggak bisa bawa kita ke surga Bapak sekalian. Nih, sorry, ibadah kita tuh nggak bisa bawa kita ke surga. Yang bisa bawa ke surga itu ridhonya Allah. Makanya habis sholat jangan pernah lepas doa ini. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ridhonya Allah itu stempel ACC atas ibadah kita. Antum sholat tiap hari, ke masjid tiap hari, jamaah tiap hari, qiyamul lail tiap hari, duha tiap hari, sedekah tiap subuh. Kalau Allah nggak ridho, angus semuanya. Teman-teman semua, ya. Jadi itu ridhonya Allah. Antum pernah dengar nggak kisah seorang sahabiah? Ada seorang, bukan sahabat ya, tetangganya sahabat. Ada seorang sahabat ngadu, ya Rasulullah, aku punya tetangga seorang perempuan, dia ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, tapi dia jahat sama kucingnya. Apa kata Rasul jawabannya? Ada perempuan ahli sholat, ahli puasa, ahli ibadah gitu ya, tapi dia jahat sama kucingnya. Harusnya kan dia sholat, puasa gitu ya, ke surga dong harusnya. Apa jawaban Rasul? La khaira fiha wa hiya finnar. Tidak ada kebaikan kepada perempuan itu dan dia masuk neraka. Artinya apa? Bahwa ibadahnya itu enggak diakhiri sama Allah, enggak dapat ridho sama Allah. Kenapa? Karena jahat sama kucing. Kebayang ya, kalau antum jahat sama kucing saja bisa menggagalkan semua rangkaian ibadah kita. Bagaimana kalau jahat sama manusia? Jahat sama bawahan, jahat sama teman sejawat. Islam ini agama yang tidak melulu hablum minallah. Bukan cuma sekedar ibadah vertikal kita, teman-teman semua. Yang paling penting itu ibadah horizontal sebenarnya. Saya bilang begini kenapa? Karena ibadah vertikal itu biasanya jauh lebih sederhana dibanding ibadah horizontal. Begini, contoh sederhana. Antum punya dosa sama Allah, maksiat. Apa prosedurnya untuk taubat? Ayo teman-teman semua. Kalau habis maksiat kita ngapain biasanya? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Cukup istighfar? Jangan cukup pas itu. Ngapain lagi tuh? Janji nggak akan ngulangin. Ya, kalau bisa salat taubat dan ditutupi dengan amal ibadah yang lain supaya dapat pahala, dapat dosa ketutup sama pahala.
impas begitu ya. Tadi ya, wa'at bis sayyatal hasanat tamhuha gitu ya. Dosa diiringin supaya nol hasilnya. Allah maafin nggak kira-kira? Pasti maafkan. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha tawwabur rahim. Itu banyak ayat kayak begitu. Sesungguhnya Allah tuh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Penerima taubat. Allah pasti akan menerima taubat hambanya yang sungguh-sungguh. Itu kalau vertikal urusannya. Tapi kalau salahnya horizontal, Pak, hablum minan nas, apa prosedurnya? Antum salah, mohon maaf, sama teman, ngambil uangnya 100.000 geletak di meja kantor kagak ada, tapi antum tahu tuh uangnya dia, antum ambil karena nggak tahu 100.000. Apa prosedurnya? Yang pertama tetap istighfar, jangan hamdalah ya, alhamdulillah, jangan. Istighfar, astagfirullahaladzim. Yang kedua apa? Taubat, minta ampun sama Allah. Yang ketiga apa? Minta maaf sama manusia dan membalikan yang bukan hak kita. Ya teman-teman semua, kebayangkan kalau antum korupsi sama negara ini. Apa prosedurnya? Pertama istighfar, ya. Istighfar, taubat sama Allah. Kedua apa? Antum minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia yang itu uangnya antum korupsi. Yang terakhir, balikin duitnya. Gitu ya. Kesalahan sama manusia itu harus dibalikan haknya kepada manusia yang lainnya, dibalikan haknya, baru antum bisa tuh taubatnya diterima. Jadi kesalahan sama orang itu jauh lebih ribet, Pak, dibanding salah sama Allah. Makanya jaga-jagalah perilaku kita, jangan sampai punya masalah dengan orang lain. Boleh jadi gara-gara masalah dengan orang lain yang tidak terselesaikan, semua rangkaian ibadah kita nggak diterima Allah. Bapak pernah mendengar kisah orang yang bangkrut di akhirat? Ketika ditimbang di yaumil hisab, ternyata pahalanya ada, tapi kok dikit-dikit kok hilang, keambil sama orang. Ternyata selama di dunia dia selalu menzolimi orang lain, Pak. Nah, hati-hati Bapak yang suka zolim sama orang, ya. Boleh jadi nanti amal ibadah Bapak, sholat Ibu, sedekah Bapak Ibu semuanya hangus, nggak ada sisa, diganti semua dengan dosa, dipindahin Pak ke orang kita zolimin, Pak. Ya, agak menyeramkan memang, Pak. Nggak sampai zolim deh, hasad aja, hasad, dengki ya. Teman-teman semua nggak zolim sama orang, teman dengki, kesel sama orang ada dipromosikan jabatannya langsung, kenapa bukan saya yang naik jabatan? Dengki. Nah, hasad saja itu bisa memakan kebaikan kita. Kata Rasul, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul lati khataba. Jauhilah perasaan dengki. Karena perbuatan dengki itu seperti halnya memakan kebaikan kamu, seperti halnya api memakan kayu bakar. Gitu ya. Jadi hati-hati dengan sifat kita yang suka dengki, yang suka zalim sama hak orang lain. Begitu ya. Banyak-banyak muhasabah, minta ridhonya Allah, semoga kita bisa masuk surga karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu sekalian, pernah dengar kisah seorang pelacur yang masuk surga? Ya, itu kisah terjadi di zaman Bani Israel. Ya, nanti antum baca sirahnya Riyadhus Shalihin itu ada tuh. Kisah pelacur masuk surga. Tapi mengartikan hadis ini pun jangan salah ya. Orang kadang-kadang suka bawa hadisnya salah. Disangka ini hadis untuk melihara anjing. Bukan ya teman-teman semua ya. Ada pelacur, banyak dosa pelacur. Namun ketika di ujung hidupnya dia itu sempat berempati sama seekor anjing, ya, seekor anjing yang kehausan, dia cari sumur air, dia ambil dengan selopnya, dia ambil air, dia minumkan kepada anjing tersebut sampai anjing tersebut segar kembali. Akhirnya dia meninggal dunia. Di ujung hidupnya karena empati itu dia bisa masuk surga karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu zaman Bani Israel. Ya. Juga kisah pembunuh 99 orang ya, itu yang sangat terkenal ya. Ada pembunuh 99 orang, Pak, ya. Dia pengen taubat, datang ke seorang ustadz lah begitu. Ya. Ustadz yang pertama ini kurang bijaksana. Ustadz, saya mau taubat. Apa dosa kamu? Udah bunuh 99 orang. Banyak bener yang dibunuh. Ini gede banget ini. Kagak mungkin Allah ampunin. 99 satu aja dosa gede, dosa besar, apalagi 99. Enggak. Pembunuh digituin, Pak, sama ustadz, Pak. Ya naik darah dia. Udah genapin sekalian deh, jadi 100, mati tuh ustadz satu. Pelajaran apa, Pak? Jadi ustadz harus bijaksana.
Ya, kalau ada orang mau tobat terima aja. Takut-takut dibunuh juga dia gitu ya. Udah 100 gitu, datang ke ustadz yang kedua. Nah, ini agak bijak nih, udah agak senior ya. Apa dosa kamu? Saya sudah membunuh 100 orang. Mau ngomong teman nggak jadi ngomong gitu, karena takut. Serem juga nih penjahat gitu kan. Waduh nih, saya ini ilmu saya nggak cukup nih. Tapi di kampung sana itu ada seorang syekh yang sangat alim, mungkin dia bisa menuntun kamu untuk bertaubat. Kalau aneh nyerah dah. Nah, itu kan jawaban yang konservatif ya, aman lah gitu ya. Ya udah, makasih enggak jadi dibunuh. Walaupun dia juga nggak bisa bimbing taubat. Nah, ketika akan menuju kampung tersebut untuk bertaubat, di tengah jalan dia habis masa hidupnya, mati meninggal dunia, gitu kan ya. Malaikat kan bingung ya. Ini orang gimana nih, datang dua malaikat rahmat, malaikat azab gitu kan ya. Kata malaikat azab, oh ini belum taubat ini, belum taubat. Kata malaikat rahmat, enggak, ini udah mau taubat ini. Berebut mereka, akhirnya diputuskan, diukur jaraknya jauhan mana, ke kampung yang dia asal tadi atau ke kampung yang dia mau taubat. Ternyata jaraknya lebih dekat ke kampung yang dia mau taubat. Akhirnya dia masuk surga. Gitu ya. Apa sih hikmahnya? Ya, kita kalau mengambil cerita ini jangan terlek sekali ya. Hikmahnya apa? Bahwa sebenarnya rangkaian ibadah kita itu belum tentu bisa membawa kita ke surga. Pun rangkaian dosa kita belum tentu menjadikan kita ahli neraka. Belum tentu. Bapak Ibu ngaji di sini, jangan kepedean masuk surga. Wah, itu pada nggak ngaji hari ini. Ya. Wah, ada perempuan nggak pakai jilbab itu ahli neraka sebagai, belum tentu Bapak Ibu sekalian, belum tentu. Bapak Ibu berbuat baik sekarang belum tentu tak ujungnya baik juga. Ini masalah buat kita. Masalah banget buat kita. Kita ngaji tiap hari, ibadah tiap hari, di ujung hidup kita ternyata pas lagi maksiat. Ayo, gimana? Ya. Kata Rasul kan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya manusia itu amal perbuatan kita itu dinilai di ujungnya, Pak. Makanya ada satu lagi doa tuh yang harus kita dawamkan. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Satu tadi minta ridho Allah, yang kedua minta husnul khatimah. Karena jangan-jangan kita tiap hari di masjid, ibadah di masjid, berbuat baik, pas nanti di ujung hidupnya kita lagi nyobain maksiat. Bapak tiap hari ini ke masjid tiap hari. Pas weekend tergoda untuk ngedugem ke kota. Nah loh, pas ngedugem Bapak kena jantung, mati lagi ngedugem. Pas nenggak homer, pas mau berzina dengan PSK misalkan. Naudzubillah summa naudzubillah. Komplit Bapak padahal tiap hari rajin sholat. Di ujungnya pas begitu, Pak. Apa hikmahnya? Jangan coba-coba buat dosa. Karena kita nggak tahu apakah ketika kita nyobain buat dosa kita mati, Pak. Kisah terakhir. Ini hadis juga, Pak. Ya, hadis ya. Asbabul wurudnya nanti saya akan cerita. Ada sebuah hadis panjang hadisnya. Saya ceritakan dengan terjemah saja. Kata Rasulullah gini, ada seorang beramal dengan amalan ahli surga. Sampai tinggal surga tinggal sejengkal baginya, namun di ujung hidupnya dia beramal dengan amal ahli neraka, maka dia masuk neraka. Namun sebaliknya ada seorang beramal dengan amalan ahli neraka tiap hari, Pak. Sampai neraka tinggal sejengkal baginya, namun di ujung hidupnya dia beramal dengan amal ahli surga, maka dia masuk surga. Ini asbabul wurudnya begini. Cerita di zaman Bani Israil juga, ada seorang ibu punya anak 2 orang, Pak. Ibunya soleha, Masya Allah. Anak yang pertamanya ahli ibadah, si kakak ahli ibadah, ahli sholat, ahli zikir, ahli ibadah. Anak yang kedua kebalikan, ahli maksiat. Punya anak 2, kontradiktif banget. Yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Yang ahli ibadah si kakak dia membuat mihrab di atas bukit. Ya bukan bukit ya, semacam bukit ya, mungkin tangga tinggi gitu ya Pak ya, bertangga-tangga berundak-undak, dia buat mihrab di sana, dia menyepi di situ, ibadah terus tiap hari. Si adik kebalikannya, maksiat tiap hari, segala macam maksiat udah pernah dia kerjain, Pak. Sang ibu sedih, ya Allah, aku sedih ya Allah. Anakku yang pertama Masya Allah ahli ibadah, tapi anakku yang kedua ini ya Allah ahli maksiat. Aku takut gara-gara dia maksiat aku kebawa ke neraka ya Allah. Berikan hidayah kepadanya ya Allah. Berikan hidayah kepada anak keduaku ya Allah, supaya menjadi orang yang saleh ya Allah. Tiap hari doa si ibu itu Allah kabulkan doanya. Akhirnya si anak yang kedua tadi dapat hidayah. Mikir dia, ya Allah, aku punya ibu yang salehah, punya kakak juga ahli ibadah, tapi kok ahli maksiat ya Allah. Aku taubat ya Allah, pengen taubat. Tapi sama siapa yang bisa bimbing aku? Mikir, oh ya udah, kenapa nggak ke kakakku aja ya? Kan dia juga ahli ibadah.
Akhirnya si ade itu akan nyusul kakaknya ke atas bukit, naik ke atas bukit buru-buru Pak, bersegera pengen taubat, pengen ketemu kakaknya minta dibimbing mau taubat. Sang kakak kebalikan, ya Allah, tiap hari aneh ibadah ya Allah, sholat zikir, gak pernah buat maksiat sedikit pun. Beda sama adek aneh nih. Adek saya ini tiap hari buat maksiat, mencicipi kelezatan dunia. Kayaknya enak banget ya Allah, pengen nyobain dikit aja apa yang dirasakan adik saya. Ntar abis gitu taubat lagi. Pikir si kakaknya, si kakak pengen nyobain maksiat dikit aja karena ngiri ngeliat adiknya di bawah. Akhirnya sang kakak pun turun dari bukit itu, dari mihrabnya, buru-buru ke bawah pengen nyobain maksiat. Si adik pengen taubat ke atas, si kakak pengen nyobain maksiat ke bawah. Ketemu di tengah-tengah Pak, buru-buru Pak, lagi nyebrangin tangga, buru-buru gitu ya, turun tangga sama naik tangga, tabrakan di tengah-tengah Pak, jatuh dua-duanya, mati dua-duanya, meninggal dunia dua-duanya. Datang dua malaikat lagi kayak tadi biasa, malaikat rahmat, malaikat azab. Kata malaikat rahmat, si kakak ini si kakak ini jatahnya aku, kamu si ade. Kata malaikat azab, oh enggak begitu, si ade ini setahu aku tadi walaupun dia belum sempat taubat, dia mau taubat ke atas itu. Nah sedangkan si kakak ini walaupun dia ahli ibadah, tapi pengen turun ke bawah nyobain maksiat. Kalau gitu kita tukeran aja. Akhirnya sang adik diambil sama malaikat rahmat walaupun belum sempat bertaubat, baru niat. Sedangkan sang kakak itu diambil sama malaikat azab. Itu asbabul wurudnya. Hikmahnya apa? Satu, jangan mau nyobain maksiat walaupun sedikit. Kedua, kalau ibu punya anak dua, doain semua. Ini si ibu salah juga dia, cuman satu yang dia doain, si adik doang. Dikabulkan sama Allah, kakaknya kagak didoain. Harusnya ya Allah, jadikan anakku istiqomah yang pertama, begitu kan harusnya kan? Tapi ternyata yang pertama nggak didoain sama ibunya, dia ngedoain yang kedua doang. Yang kedua aja dapat hidayah, yang pertama nggak istiqomah. Nauzubillahi min dzalik. Baik, terus sekalian sudah 12.50. Ada waktu 10 menit, dipersilahkan jika antum semua ada pertanyaan. Tafadhol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, persilakan bagi yang mau bertanya. Saudara. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mengenai tema yang diangkat, Ya. sambut tahun baru Masehi atau sambut ridha Allah. Ya. Nah, berkaitan dengan sambut ridha Allah, yang ingin saya tanyakan adalah beberapa hari ini kan kita ada dari Hari Raya Natal, Ya. Hari Raya kelahiran Yesus. Nah, berhubungan dengan hablum minanas, jika kita berhubungan dengan sesama manusia, nah itu kita tidak boleh menyampaikan, menyebutkan, mengucapkan selamat hari raya, tapi kita tetap bisa ngobrol bersama sesuai dengan quotes-nya Ustadz di dalam Instagramnya. Ya. Nah, tetapi kalau kita berkunjung ke rumahnya, kemudian kita disuguhkan makan, apakah kita boleh sebagai umat Islam untuk makan bersama? Dalam tanda kutip itu tidak ada babi gitu, keduanya gitu. Nah, apakah kita tetap boleh untuk makan bersama Pak? Seperti itu. Baik. Itu berhubungan dengan menyambut ridha Allah juga. Siap. Dan juga yang kedua, baik. mengenai menyambut ridha Allah untuk tahun baru Masehi ini, sebagai umat Islam kita diperbolehkan tidak untuk merayakan tahun baru Masehi ini, dan bagaimana sebaiknya? Baik. Oke, siap. Langsung jawab ya. Ya, salam. Yang pertama, masalah ucapan selamat Natal pun ini ada ikhtilaf ya. Silahkan Bapak ikut yang mana. Kalau saya pribadi itu meyakini enggak. Saya enggak mengucapkan selamat karena ini menurut saya ikuti ulama yang menyatakan bahwa ini adalah bagian juga dari akidah. Jadi saya enggak mengucapkan selamat. Kalau yang lain mau mengucapin ya silahkan, kalau mau ikut fatwa ulama juga ada. Ya, memperbolehkan silahkan saja. Cuman kalau saya pribadi ikut sama yang
tidak mengucapkan. Kalau mau selamat, selamat berbahagia, gitu kan, selamat liburan gitu aja. Nah, jadi saya bilangnya tadi, mbaknya mungkin follower saya di Instagram, saya bilang gini kan ya, antum suka kopi, saya suka teh, ya kita bisa ngobrol bareng kok, tapi nggak perlu nyampurin antara teh sama kopi. Kenapa? Gimana rasanya? Ya kopi sama teh campur nggak enak rasanya. Ya tetap saya minum teh, antum minum kopi, kita bisa ngobrol bareng, saling menghormati, begitu ya. Itulah makna toleransi, nggak perlu campur adukan hari begini. Sedih Pak, kadang-kadang pas saya ngeliat di video YouTube, ya Allah, orang salawatan di gereja, gitu ya Pak, salawatan di gereja, dia nyanyi kidung di masjid Istiqlal, gitu kan, aneh ya teman-teman semua. Teman-teman Nasrani pun terganggu loh. Ya banyak komentar kan ya, yang biasa mereka nyanyi syahdu gitu kan di gereja, tiba-tiba nyanyi selawatan pakai bawa hadroh Pak, bawa hadroh, bawa marawis, ketimplang, udah pada gandeng Pak, berisik, ya nggak suka Pak ya. Jadi memang jangan campur-campurin dah, gitu ya. Jangan akidah lakum dinukum waliyadi. Ini sejarahnya Pak, tahu nggak Pak asbabun nuzulnya Pak? Dulu begini Pak ceritanya Pak. Ada trio Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan datang ke Rasulullah. Abu Janda nggak ada ya, belum ada dulu. Datang ke ya Rasulullah, ini daripada kita gontok-gontokan, mendingan kita toleransi aja dah, supaya kita akur, adem kelihatannya. Gimana? Gini, setahun kami nyembah Tuhan kamu, tahun depan gantian ya, kan asik tuh, fair play, gitu ya, imbang gitu ya, toleran kan, setahun begitu kan? Kata Rasul enggak. Kata saya Abu Jahal, udah deh kalau gitu sebulan gimana sebulan doang loh, kita gantian. Bulan ini aneh nyembah Tuhan RT, ntar gantian bulan depan gimana? Enggak. Seminggu, enggak. Sehari, kagak kata Rasul, pakai bahasa Betawi gitu. Kagak pokoknya. Jangankan sehari, 1 detik pun aku disuruh menyembah Tuhanmu. Nih, enggak mau, enggak bisa. 1 detik pun kita suruh menyembah agama Tuhannya orang, enggak boleh. Turunlah lakum dinukum waliyadi. Nah, ada hari gini orang yang berusaha untuk nyampurin tuh. Nah, makanya kan enggak asik bener ya. Jadi saudara, kalau saya pribadi, menghormati orang lain bukan cara ikut ritual agamanya. Mungkin kecuali antum pejabat gitu ya, yang memang harus mengucapkan itu kepada umat agama lain, ya itu mungkin bisa ditoleransi. Kalau antum bukan pejabat siapa, ya udah biasa aja. Yang kedua, masalah makannya tadi ya. Masalah makannya. Nah, ini kedua, Mbak. Ada 2 jawaban dari saya tentang ini. Yang pertama, karena pertanyaan kemarin sama, tanyakan sama jamaah saya. Kalau makanannya itu adalah makanan ritual dari agama tersebut, nggak boleh. Tapi kalau cuma makanan biasa aja, suguhan kayak kita nyuguhin orang lebaran, yang pasti halal ya, nggak ada B1 B2-nya ya. Kalau cuma makanan kayak begitu, antum bisa pastikan itu halal makanannya, halal tempat masaknya, halal piringnya. Ya, antum tahu misalkan nih penggemar B1 B2 nih, minimal kan wajannya juga ada bekas gitu kali ya, atau piringnya mungkin ada. Itu kan harus kita hati-hati sama itu ya. Tapi kembali ke pokok pertanyaan, kalau memang itu makanannya bukan makanan ritual, ya, maka silahkan saja dimakan sebagai bentuk penghormatan kita. Tapi kalau itu makanannya ada unsur ritualnya, maka tidak boleh. Gitu ya, Mbak. Kalau amannya mah mendingan jangan. Kalau makannya di restoran juga apa-apa deh, ya. Traktir ke restorannya boleh, dah situ mah aman insya Allah gitu ya. Tapi kalau ada unsur ritual itu yang nggak boleh, karena akan mempengaruhi akidah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana menyikapi tahun baru? Ngucapin selamat ya selamat mah boleh aja dah. Yang penting tidak meyakini itu sebagai, karena ini kan juga kayak kembang api, itu ritual siapa itu Pak? Majusi, ya. Lonceng Nasrani, tiup trompet Yahudi gitu ya. Kalau kita nggak meyakini itu, cuman sekedar lucu-lucuan aja, ya silakanlah. Ini yang syubhat ya, sesuatu yang syubhat. Tapi kalau saya pribadi Mbak, yang syubhat itu sebaiknya ditinggalkan. Ada ikhtilaf juga, saya kalau berpandangan ulama yang saya ikutin pun nggak adil kayaknya. Ada ulama yang bolehkan, nggak apa-apa kok, ini bukan ritual, ini cuma asik-asik aja, biasa nih hal muamalah dunia saja, nggak ada hubungannya dengan akidah begitu. Ada yang ngomong kayak begitu. Dan mereka mengucapkan nggak apa-apa, silakan saja. Kalau saya pribadi lebih baik saya tinggalkan, ya, sesuatu yang syubhat, yang ganjel sama hati kita Mbak. Kita nggak nyaman dengan itu, mendingan ditinggalkan. Ya Bapak ada yang syubhat nih. Kalau yang haram hitam jelas ya, yang halal putih jelas. Bainahuma, di antara keduanya itu syubhat, sesuatu yang meragukan. Orang Islam yang baik ketika ada yang meragukan syubhat, lebih baik tinggalkan supaya aman.
gitu ya. Kan nggak sampai melukai perasaan orang lain kan. Saya juga banyak survei, saya punya teman banyak. Saya teman klien rekan bisnis saya juga ada orang Chinese segala macam. Aman-aman aja Pak. Kita nggak ngucapin apa aman aja, nggak ada yang komplain. Dari zaman dulu kita kayak begini Pak. Yang rame baru sekarang aja itu ada si abu-abuan itu Pak. Teriak segala macam gitu ya. Teman-teman kami sudah terbiasa. Saya punya rekan banyak orang-orang Nasrani biasa aja. Jadi tolonglah kita ini sudah ramai, sudah damai, sudah rukun, jangan dibentur-benturkan lagi, gitu ya Mbak ya. Baik ya. Oke? Cukup? Ada lagi? Nah, bagi yang bertanya, satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah Ustaz Oh, iya. atas pemaparan kajian hari ini terkait dengan hablum minan nas Ustaz. Ada teman aneh cerita gini, secara historinya aja ya. Ya. Jadi dia itu dulu ngambil uang punya seseorang lah. Iya. Nominalnya itu 1 juta Ustaz. Oke. Padahal beliau itu memang yang diambil uangnya itu memang muslim juga, tapi keluarganya semua non muslim. Jadi, nah ini waktu itu udah sepuh Ustaz. Orang tuanya itu, orang yang diambilnya itu udah sepuh. Nah sekarang juga dia nggak tahu tempatnya di mana. Nah ini ada mungkin beberapa cara, mohon maaf Ustaz untuk ininya, untuk mengembalikan satu dananya. Yang kedua, tadi taubatnya tadi itu karena memang beririsan dengan sudah wafat sebenarnya Ustaz. Karena memang sudah sepuh gitu. Bagaimana itunya Ustaz? Apa pelaksanaan? Oke, siap, masya Allah. Keluarganya masih ada Pak? Chinese ada sebagian. Ahli warisnya masih ada? Ada. Iya, begini teman-teman semua ya, ini kita tidak pernah terlepas dari salah dan lupa dan khilaf ya. Mungkin sedang khilaf gitu dan taubatnya baru sekarang gitu ya. 1 juta itu bagaimana caranya? Tetap kita istighfar, minta ampun sama Allah, minta maaf kepada ahli warisnya kalau memang yang bersangkutan itu meninggal dunia. Minta maaf sama ahli warisnya, kembalikan yang 1 juta kepada ahli warisnya. Pak, masya Allah lah Pak, demi Allah teman-teman semua. Jika antum melakukan ini sebagai seorang muslim, minta maaf sama ahli warisnya, kok ana minta maaf dulu pernah ngambil uang bapak dan meninggal, ini sekarang ana balikin 1 juta, minta maaf, diikhlasin ya, dimaafin ya. Boleh jadi gara-gara itu Pak, si Chinese tadi bisa jadi tersentuh hatinya. Masya Allah ya, akhlak seorang muslim walaupun udah meninggal dunia, yang bukan haknya tetap dikembalikan, tetap minta maaf. Jadi Pak, kembalikan kalau masih ada ahli warisnya. Kecuali nih ada yang lebih ekstrim nih, udah meninggal semua, dia nggak tahu di mana ahli warisnya, orang udah nggak ada, gimana cara balikin 1 jutanya? Istighfar sama Allah, minta ampun, 1 jutanya sedekahin. Itu kalau memang antum nggak dapetin tuh 1 ahli warisnya. Sampai 2 tahun nyari ahli waris yang nggak dapet secara fikih ya, sama kayak antum nemuin barang dah 2 tahun diumumin nggak ada yang punya, boleh gitu ya. Kalau belum 2 tahun, keep dulu, jangan dulu disumbangin. 2 tahun antum nyari keliling dunia kagak dapat tuh ahli warisnya gitu ya, ya sudah sedekahkan. Itu fikirnya kayak begitu. Jadi kalau yang tadi masih ada ahli warisnya Pak, walaupun dia non muslim, walaupun dia Chinese, balikin Pak. Ini kan muamalah Pak, masalah dunia bahkan. Ini bahkan kesalahan antum gitu ya, kesalahan si yang ambil tadi gitu ya. Bisa minta maaf. Menurut saya kalau Bapak minta maaf gitu ya, kalau yang tadi ngambil minta maaf itu masya Allah, itu bisa menyentuh hati si Chinese tadi mungkin insya Allah. Syukran, jazakallahu khair. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Begitu kita tutup. Saya mohon untuk Pak Ustadz untuk memimpin doa sebagai penutup. Baik, Bapak sekalian, alhamdulillah kajian singkat kita pada siang hari telah selesai. Bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin kullu sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la tahsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu lah. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwati wa abwabal
الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.